keikhlasan kepada ibu yang telah memberi anaknya kesempatan memilih agamanya, Bu ya. Jadi nanti kalau Egi ini sudah masuk Islam, kami berpesan kepada ibu untuk menjaga makanan yang ada di rumah. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT karena pagi hari ini Minggu tanggal 31 Maret 2024, insyaallah kita akan mengislamkan salah satu saudara kita yang mendapat hidayah dari Allah SWT akan mengikut agama Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT, orang tua Egi yang sudah hadir ya Bu ya, perlu saya sampaikan untuk anak usia di bawah umur, untuk pengislaman itu harus diserahkan orang tuanya langsung. Jadi kalau orang tuanya tidak sempat, barulah nanti harus ada surat dari orang tuanya, boleh pakai tulis tangan, menyerahkan bahwa anaknya dipersilakan untuk memeluk agama Islam. Ini surat keterangan. Tapi kalau nggak memiliki surat, maka orang tuanya bisa langsung mengantarkan. Ya. Karena di sini alhamdulillah Egi masih di bawah umur sehingga ibunya hadir untuk menyaksikan pengislaman Egi ya. Iya. Jadi alhamdulillah, kalau enggak kami tidak memperboleh dari negara itu tidak memperboleh mengislamkan orang kalau orang tuanya tidak memberi mendampingi atau memberi izin secara tertulis. Jadi kami tidak boleh. Nah, karena saya tanya-tanya sama Ibu Marisuni, katanya orang tuanya langsung mendatang, langsung menghantar, sehingga saya pun berani mengislamkan Egi saat ini Bu ya. Tapi Ibu ikhlas Bu ya? Sudah ikhlas Bu ya? Tidak apa-apa Bu ya? Karena kita kan tak tahu kebutuhan kan Pak kan? Ya. Iya, jadi ya itulah maksudnya kami ya, mohon keikhlasan kepada ibu yang telah memberi anaknya kesempatan memilih agamanya Bu ya. Jadi nanti kalau Egi ini sudah masuk Islam, kami berpesan kepada ibu untuk menjaga makanan yang ada di rumah. Ya semoga saja karena memang ada dari agama Islam itu ada kebersihan Bu, terutama yang tidak boleh itu kami itu makan babi, itu kami tidak boleh. Nah karena Egi masih satu rumah sama ibu kan, karena orang tuanya, nah itu dijaga. Jadi tidak masak lagi Pak, soalnya menantu saya orang itu juga. Oh, menantu orang Muslim. Tinggal di rumah deh. Alhamdulillah. Nah, saya kan yang cewek masuk itu, masuk malam ya. Maaf juga, alhamdulillah. Jadi Egi nyusul dia. Nah, nanti ya agama itu kan tidak ada paksaan Bu. Itu hanya pilihan saja, pilihan bagi orang-orang yang memilih agamanya. Terserah dia mau memilih agama apa. Yang penting agama itu hanya pilihan, bukan ada paksaan. Sehingga saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang telah mengantarkan Egi untuk dalam pengislaman ini. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT, karena ibunya, orang tuanya Egi sudah menyerahkan anaknya untuk masuk agama Islam pada hari ini ya, karena orang tuanya sudah menyerahkan
Egi masuk agama Islam, maka pada hari ini kita akan mensyahadatkan, mengislamkan Egi ini Bu ya. Nah, tapi terlebih dahulu kami akan meminta Egi membaca surat keluar dari agama Konghucu ya. Konghucu Bu ya. Nah, Konghucu, silakan Egi pakai mic dibaca semua dari atas sampai ke bawah ya. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama lengkap Egi, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pontianak 2 Mei 2010. Alamat asal Jalan Profesor M. Yamin, Gang Hamid, Kelurahan Aksaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Alamat sekarang sama dengan di atas. Agama asal Konghucu, status perkawinan belum kawin, pilihan sadar dan tulus ikhlas tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Saya memohon untuk dibimbing memeluk agama Islam dan bersedia menjalankan syariat agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya Egi menyatakan keluar dari agama Konghucu dan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 saya Egi menyatakan memeluk agama Islam. Semoga saya menjadi Islam yang kafah dan bermanfaat bagi agama Islam. Pontianak 31 Maret 2024. Egi, saksi-saksi, nama Bekti Kusnaryo, alamat sekarang Jalan Sepakat 2, Komplek Bumi Sepakat, Permai Blok B5. Kerjaan karyawan swasta. Terus nama Muhardi, alamat sekarang Jalan Swadaya, Pal 9, Sungai Kakap. Pekerjaan pegawai negeri sipil. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum proses pengislaman Egi saat ini Egi tidak punya agama. Ya, saat ini tidak punya agama karena tadi sudah keluar dari agama Konghucu. Ya, belum punya agama saat ini. Pak Egi kayak pakai ya, jadi hari ini Egi tidak punya agama. Ya, detik ini, jam ini, sebelum diislamkan Egi sudah tidak punya agama Bu. Jadi dia sudah keluar, menyatakan keluar dari agama Konghucu dan dia saat ini belum punya agama. Tapi sebelum pengislaman saya ingin bertanya kepada Egi terlebih dahulu. Egi, nama lengkapnya hanya Egi saja ya. Nah, tadi sebenarnya mau kasih nama Islam. Nama Islamnya Muhammad Egi. Ya. Setuju Bu ya? Oh, setuju. Nah, jadi orang tuanya setuju, namanya Muhammad Egi, nama Islamnya. Nah, jadi boleh dipanggil Muhammad Egi. Namanya sangat bagus sekali. Egi, pertama yang saya mau tanyakan, Egi ya masuk agama Islam tidak ada paksaan ya? Tidak ada paksaan? Tidak ada. Egi, kenapa Egi mau masuk agama Islam? Karena saya tertarik sendiri, Pak. Ya, karena tertarik sendiri ya. Tertariknya di mana di dalam agama Islam? Di mana? Salah satu aja. Nengok kawan atau apa? Ikut tentang yang Nah, Karena saya melihat guru saya ceramah, Pak. oh, dengar guru ceramah. Oh, itu. Jadi Egi masuk Islam karena mendengar guru ceramah ya. Guru di mana? Di sekolah atau di mana? Ya, Di sekolah. Oh, Egi saat ini kelas berapa? kelas
SMP. S1 SMP. Alhamdulillah. SMP berapa lagi? SMP negeri 2. SMP negeri 2. Oke. Egi, selanjutnya Egi diketahui oleh orang tua ya. Orang tua mengizinkan ya. Tidak ada paksaan ya. Ya. Alhamdulillah saat ini orang tuanya juga hadir di tempat ini mengantar langsung pengislaman Egi ya Egi. Baik Egi, karena Egi masuk agama Islam di bulan puasa, karena masuk Islam di bulan puasa, Egi sudah latihan puasa belum? Egi? Belum. Belum. Nanti Egi coba latihan ya. Kuat. Egi nanti latihan puasa besok, coba-coba Bu, coba-coba suruh dia bangun jam 4 lah ya, jam 4 atau setengah sekarang aja setengah 5 ya, jam 4 boleh lah suruh dia bangun, cuma mulai Rasul Qadar yang terakhir itu diajak malam ini udah boleh good, boleh ikut itikaf ya, nggak apa-apa kalau mau tidur apa-apa, yang mana bangun minta kepada Allah insyaallah dikabulkan sama Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda pernyataan beragama Islam nomor 15.661 garis miring KJMUI Setrik MI garis miring 3 Romawi garis miring 2024. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Egi, tempat tanggal lahir Pontianak 2 Mei 2010. Jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Profesor M. Yamin, Gang Urai Hamid, Kelurahan Akjaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Agama asal Konghucu, status perkawinan belum kawin, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, kewarganegaraan warga negara Indonesia suku Tionghoa. Pada hari ini Minggu 31 Maret 2024 menyatakan masuk agama Islam atas dasar keyakinan dan kesadaran sendiri dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Saksi-saksi Bekti Kusnario Muhardi ya, didengar ya, lama pingin lagi. Eki bisa bismillah nggak? Bisa nggak bismillah? Baca bismillah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ikutin ya. Dekatin mic-nya. Ashadu an la an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ulang lagi ya. Pelan-pelan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Barakallahu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil ma'ulik wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Ya Allah ya Tuhan kami.
Egi karena ada masuk Islam, Egi biasakan mencium tangan orang tua ya, kemanapun Anda pergi, berangkat sekolah, mau main, cium tangan orang tua ya. Ya sekarang kan ada Islam, ya harus mencium tangan orang tua ya. Terus Egi tadi sudah masuk agama Islam, sudah bersahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Selanjutnya Egi akan dikenakan untuk melaksanakan sholat ya, sholat belajar, dia belajar sholat. Di sini kami menyediakan buku tuntunan sholat. Di sini ada gambarnya, Egi kalau belum tahu nanti pakai bahasa Latin. Ini ada bahasa Latinnya, ada Latinnya di sini. Ya, jadi nggak tahu bahasa Arabnya, bahasa Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ustaz Gamat Turi, Bapak Ibu sekalian, yang saya banggakan pada Ananda Egi, selamat telah masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Mudah-mudahan ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidayah itu siapapun bisa memperolehnya. Jadi pesan saya untuk Egi adalah hormati waktu. Al-waktu kasayfi dafatoktum fatoktum. Hargai waktu. Juga dalam Al-Quran dikatakan wal hasr. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah dalam satu ayatnya, yaitu Quran surah Al-Hasr. Wal hasr, demi masa, demi waktu. Jadi itu satu. Yang kedua, hormati kedua orang tua. Meskipun kita berbeda agama, kita ada kewajiban untuk bergaul dengan orang tua dengan baik. Itu yang harus, dan itu dalam Al-Quran sangat ditekankan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu, nanti kita akan belajar di kelas. Qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini jadi waktu penting, jangan lalaikan soal waktu, sholat segala macam. Jangan berpikir besok masih ada, karena kita mungkin hari ini sudah tidak tahu hari besok. Jadi ya, pesan Bapak dua, hargai waktu, kemudian hormati kedua orang tua. Bakti seorang anak adalah menghormati. Bakti seorang anak adalah menghormati kedua orang tua. Yang lain nanti kita berproses dan belajar semuanya, sama-sama kita belajar di kelas. Nanti ada Pak Ustaz yang juga membimbing soal ngajinya, soal ngajinya, sholatnya, dan di sekolah juga berbagi juga ngajinya juga, rohnya juga. Karena semua anak di sekolah di SMP itu yang kelas 7 itu adalah ada namanya assessment non-kognitif. Assessment non-kognitif itu yang kita prioritaskan adalah satu adalah bab tohara. Nah sekarang ini yang berat itu di sekolah itu anak-anak sudah balik tetapi dia belum bisa dimandi pagi. Itu juga persoalan di sekolah. Kemudian sholat, nah, ini juga prioritas. Jadi setelah bab tohara, asesmen kognitifnya adalah bacaan sholatnya sampai dari bacaan sampai ke kiraatannya. Itu kita di kelas 7, dan setiap hari ketika belajar agama tetap kami murojaah bacaan-bacaan sholat. Tohara sama bacaan-bacaan sholatnya, minimal niat mandi, kemudian bacaan sholatnya, kemudian nanti ada Quran. Tes kognitif dan kognitifnya adalah membaca Al-Quran. Itu ini sudah berat guru agama di SMP. Baru ketika itu hampir setengah mengabaikan dari kurikulum, Bapak Ibu sekalian. Karena kurikulum itu tidak ditanya nanti. Ini nenek saya tidak sekolah, tapi dia sudah bisa bayar zakat. Nenek kita tidak pernah sekolah, ngaji jarang, tapi dia haji. Tapi yang penting tadi dia bisa sholat, bisa ngaji, yang itu penting. Tapi tohara itu tutupnya, kuncinya tohara, baca sholat, ngaji. Nanti di kubur tanya bab sholatnya, yang lain
Ya, nomor sekian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pesan untuk Egi, waktu, kemudian hormati orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengar ya guru-gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sebuah mukjizat Allah ya. Kita semuanya tidak pernah menyangka bahwasanya Egi akan mendapatkan hidayah di usia semuda ini. Jadi kami baik guru agamanya, kemudian mungkin Pak Ustadz dan juga kami di KPAD itu siap membimbing Egi ya. Jangan kalau misalnya ada yang tidak paham, tidak tahu, jangan sungkan bertanya. Bisa datang langsung ke kami ataupun bisa Egi via telepon atau WA ya. Intinya Egi ini anak kami ibu semuanya. Jadi bahkan kalau nantinya Egi mau betul-betul menekuni Islam, punya kemauan untuk masuk pondok pesantren, itu Pak Ustadznya itu sudah bisa memfasilitasi tanpa biaya. Nah, anak ibu kebetulan dulu juga mondoknya di sana di Al-Amin Sumeneb. Pondok itu sudah menjadi pondok yang sekelas dengan Gontrol dengan menggunakan bahasa Inggris, dan alumninya itu sudah banyak sekali yang sukses. Jadi mudah-mudahan ini awal Egi untuk bisa mendapatkan hidayah-hidayah yang lebih baik lagi. Dan yang paling penting Egi, kami semuanya ini akan siap membimbing Egi. Egi tidak sendirian. Kalau tidak ada yang tidak paham, tidak tahu, komunikasi. Ada yang dibutuhkan, jangan sungkan untuk menyampaikan. Selama kami bisa mampu membantu, insya Allah membantu. Dan di sekolah, Pak Guru, Kepala Sekolah, dan semua Dewan Guru juga siap membimbing Egi ya. Yang penting satu, pesan sebagaimana Pak Ustadz tadi, akhlak tetap dijaga, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada semuanya ya Egi ya. Karena akhlak itu yang membedakan manusia dengan hewan. Dan ilmu itu juga kalau misalnya tidak didampingi dengan akhlak yang baik, juga ilmunya namanya belum bermanfaat ya. Egi belajar sebagaimana Pak Ustadz sedikit demi sedikit. Belum mampu berpuasa full setengah hari dulu, sholat belum mampu bisa bacaannya, ikuti saja dulu jamaah ke masjid. Setidak-tidaknya mengikuti gerakannya dulu, pelan-pelan dibaca dulu dengan niatnya dihafalkan. Kemudian setelah itu Al-Fatihahnya. Selanjutnya Egi bisa cek di YouTube. Nah, sambil belajar di YouTube. Sekarang sudah banyak kemudahan-kemudahan. Yang penting Egi punya kemauan, kita semuanya siap membantu dan membimbing. Itu saja Ibu, terima kasih sudah mensupport Egi ya, dan sudah meridhoi untuk Egi mendapatkan hidayah ini. Mudah-mudahan ini juga kelak Egi menjadi anak yang soleh, yang bisa juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadiah dari Ibu Marisuni, kemudian ada hadiah dari kami dari yayasan ini Pak, Bu. Jadi siapapun yang masuk agama Islam tetap dapat sejadah, dapat sarung bagi laki-laki, dapat ikro dan tuntunan sholat. Kalau perempuan dapat mukena sejadah, kemudian ikro dan tuntunan sholat.